Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, memanjat puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta, yang telah mencurahkan karunia yang tiada tara, sehingga pada siang yang sangat menggembirakan ini kita bisa menundukkan hati, kemauan untuk taat kepada Allah, memenuhi panggilannya. Kita berharap semoga rasa syukur kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin mantaplah kita di dalam bertawakal kepadanya untuk berusaha senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Kita berusaha di dalam kehidupan kita sehari-hari hanya di dalam rangka mentaati apa yang menjadi perintahnya dan senantiasa berusaha menghindari, menjauhi, meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Insya Allah, jika hidup kita ini senantiasa semangatnya adalah ketaatan kita kepada Allah, maka hidup ini insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, 4 hari yang lalu tepatnya kita baru saja memperingati hari raya Idul Adha. Yang perlu kita ambil pelajaran adalah tentang khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ketika hari raya Idul Adha Rasulullah berkhutbah. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada para umatnya pada hari Idul Kurban. Nabi bersabda, "Wahai para manusia, hari apakah ini?" Mereka menjawab, "Ini hari haram." "Pada bulan apakah ini?" "Pada bulan yang haram." "Pada negara mana ini?" "Pada negeri yang haram." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan anggota tubuhmu itu haram sebagaimana keharaman hari ini, bulan ini, di negeri ini." Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, ketika Rasulullah berkhutbah pada hari raya Idul Kurban, Rasulullah mengatakan ini hari haram, maksudnya adalah hari yang dimuliakan.
pada bulan haram, yaitu pada yang dimulakan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah: Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, dan bulan Rajab. Sehingga Rasul mengatakan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di negara mana? Di negeri yang dimuliakan, negeri yang haram, negeri yang dimuliakan. Maka wahai muslimin, hari ini darahmu, hartamu, dan tubuhmu dimuliakan sebagaimana mulianya hari ini, bulan ini, di negeri ini. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita ambil pelajaran bahwa di bulan Zulhijjah yang mulia ini, Allah dan Rasulullah memuliakan darah kita. Artinya kita ini harus saling menghargai kehidupan kita, karena hak hidup ini adalah hak setiap manusia. Bahkan PBB melalui konvensinya mengakui bahwa hak yang paling dasar bagi manusia adalah hak hidup. Maka tidak boleh saling menumpahkan darah. Sehingga kalau akhir-akhir ini kita sering prihatin betapa banyaknya kasus pembunuhan di negeri kita. Bahkan ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya, suami tega membunuh istrinya. Lebih besar lagi bagaimana kita lihat di Papua, misalkan penanganan KKB yang senantiasa terjadi penumpahan darah. Yang lebih mendunia lagi adalah bagaimana genosida, pembunuhan massal yang ada di Palestina. Ini harusnya tidak terjadi jika manusia itu saling memuliakan darah. Kehidupan kita ini adalah karunia Allah yang paling besar yang dikaruniakan Allah kepada kita, melebihi apa saja, baik itu tentang harta, ilmu, jabatan. Tidak ada gunanya kalau kita tidak hidup. Maka ketika kita hidup ini, kita bisa menambah kebaikan. Sehingga hak hidup ini harus saling kita hormati. Inilah yang dimaksud dengan memuliakan darah. Kemudian Rasulullah mengatakan memuliakan harta. Ketika harta kita ini harus dimuliakan, maka kita menyadari ada sebagian yang di dalam harta kita ini yang menjadi hak orang lain, maka dimuliakan pada hari itu dengan berkorban. Ini wujud kepedulian kepada sesama kita, wujud salah satu menghormati, memuliakan hak hidup tadi juga. Sehingga ketika kita memuliakan hak hidup sesama manusia, salah satunya dengan berempati, membagi sesama kita kenikmatan yang mungkin ada di antara kita berlebih, kemudian dibagikan kepada yang mungkin kenikmatannya tidak tercukupi. Sehingga dianjurkan bahwa setiap orang yang mampu untuk berkorban pada hari ini, pada bulan ini. Bahkan Rasulullah mengancam, andai kata mampu tetapi tidak berkorban, maka Rasulullah mengatakan jangan mendekati tempat sholatku. Artinya sholatnya itu masih dipertanyakan, karena sesungguhnya orang yang sholatnya itu bagus akan mendatangkan rasa syukur, sehingga rasa syukur itu bisa menjadikannya dia mampu berkorban. Sebagaimana Allah tadi mengatakan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia nikmat yang sangat banyak, maka sholatlah. Dengan sholat ini akan menumbuhkan rasa berkorban, berbagi, berempati kepada sesama kita. Inilah ibadah sosial yang harusnya ada dalam diri kita. Kalau keseharian
kita sudah meningkatkan ibadah yang hubungannya dengan Allah, sholat, puasa baru saja kita lakukan, maka saatnya bulan ini adalah bulan beribadah secara sosial. Yang ini kalau terjadi di negeri ini, maka insya Allah negeri ini akan menjadi semakin baik, karena kesejahteraan bisa merata, sehingga kesejahteraan itu untuk rakyat semuanya, keadilan itu untuk semuanya, tidak hanya pada segolongan orang saja. Karena semangat berkorban, semangat berbagi, ini bukti kita memuliakan harta kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengajak kita untuk memuliakan tubuh kita. Salah satunya adalah dengan kita bisa memberi pada tubuh kita ini konsumsi yang terbaik yang terdapat dalam hewan kurban, akan menjadikan motivasi, semangat, kemudian menjadikan tubuh kita ini mendapatkan protein yang sangat tinggi, yang barangkali banyak di antara kita dalam setahun sangat jarang mendapatkan asupan gizi yang baik. Ini wujud memuliakan tubuh kita. Juga kita dianjurkan dalam menyembelih pun menjaga kesehatan, kebersihan. Bahkan ketika kita menyembelih, Rasulullah mengajarkan adab menyembelih. Misalnya harus tuntas, terputus 3 jalan. Jalan nafas, jalan darah, jalan makan. Supaya semua yang ada dalam kotoran di dalam tubuh hewan yang kita sembelih itu benar-benar bersih, sehingga menghasilkan daging yang baik yang bisa menjadikan asupan gizi bagi setiap kita, sehingga kita memuliakan tubuh kita. Tetapi juga tidak lupa menjaga kebersihan, itu juga dianjurkan di dalam rangka memuliakan tubuh kita. Rasulullah mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah wujud dari kepedulian iman kita. Sehingga kalau kita mengatakan diri kita beriman, tetapi masih membuang sampah di ring road, masih membuang sampah di sembarangan, sehingga menjadikan Jogja, DIY bahkan menjadi darurat sampah. Ini pertanda bahwa iman kita ini belum terjaga dengan baik. Kita belum bisa memuliakan tubuh kita. Kalau kita ingin darurat sampah ini segera selesai, maka sampah ini harus selesai di diri kita masing-masing. Seorang muslim harus bisa selesai sampahnya pada pribadi masing-masing, sehingga sampah tidak menimbulkan kerugian bagi pribadi yang lain. Yang ini bisa saja mempengaruhi kesehatan kita, kesehatan bersama kita. Bagaimanapun caranya, mungkin bisa dipilah dan dipilih, yang masih bisa digunakan, yang masih bisa dimanfaatkan, ya sudah tidak bisa dimanfaatkan, baru misalkan dibakar atau diserahkan kepada pengelolaan sampah yang baik. Insya Allah kalau ini terjadi, Rasulullah mengatakan muliakan darah kita sebagaimana mulianya hari ini, muliakan harta kita sebagaimana mulianya bulan ini, muliakan tubuh kita sebagaimana Allah memuliakan negeri ini. Maksudnya adalah Makkah Al-Mukarramah. Insya Allah kalau kita bisa berlaku yang sebaik-baiknya, dimulai dari bulan yang mulia, hari yang mulia, yaitu memuliakan darah kita, menghargai hak hidup sesama kita, memuliakan harta kita dengan senantiasa berbagi, meningkatkan ibadah sosial kita, kepedulian kita kepada sesama. Yang ketiga, memuliakan tubuh kita dengan senantiasa menjaga kesehatan diri kita maupun kesehatan bersama di antara kita. Insya Allah kalau tiga-tiga ini kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan kampung yang baik, desa yang nyaman, negeri yang batatun, thayyibatun, wa rabbul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.